Baik, terima kasih atas pemaparan yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Triantini SPD. Selanjutnya sebagai acara yang ketiga adalah penyampaian materi oleh Bapak Slamet Yulianto. Kepada Bapak Slamet Yulianto kami persilakan. Tepuk tangan untuk Pak Slamet Yulianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 2 Karangmonsol, Ibu Triantini SPD, dan rekan-rekan guru serta koordinator TU dan stafnya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi seperti beberapa minggu yang lalu penyampaian visi misi, namun sekarang adalah diseminasi budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, untuk meningkat acara, karena tadi preambul sudah dimulai dari pembawa acara, selanjutnya ini adalah calon guru penggerak yang tadi yang menyampaikan budaya positif. Tadi sesi pertama oleh Ibu Triantini SPD, sesi kedua oleh saya selaku Direktur SPD, dan nanti sesi ketiga adalah Ibu Santi Handayani. Untuk hari ini saya akan menyampaikan materi tentang keyakinan kelas, yang kedua kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Baik, sebelum kita memulai materi baru, kita awali dengan ice breaking ya. Kita nyanyi-nyanyi bersama ya. Nah, maaf ya Bapak Ibu, saya sebut di situ mentor, kemudian di situ Bapak Ibu. Ya, saya juga bingung mentor, mau coaching atau apa gitu. Tapi, saya mau menerjemahkan sendiri mentor. Nanti saya akan nyanyi gini nih Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu jawabnya yang di bawah. Nanti yang di sebelah sini, yang sebelah kanan itu Bapak Ibu yang nyanyi bertanya. Nanti saya yang di bawah jawabnya. Kata nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Halo Bapak Ibu, apa kabarnya? Baik. Siapkah Bapak Ibu belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama, Bapak Ibu semua hebat. Hebat. Selanjutnya, Halo Bapak, apa kabarnya? baik. Siap Bapak berbagi. Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Kita ulangi ya. Biar seimbang ada mic yang dipegang oleh peserta. Yang suaranya paling mesti apa? Ya, vokalis kita. Halo Bapak Ibu, apa kabarnya? Baik. Siapkah Bapak Ibu belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama, Bapak Ibu semua hebat. Hebat. Halo Bapak, apa kabarnya? Baik. Siapkah Bapak berbagi? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Semuanya hebat. Nanti di akhir materi ini saya akan kasih ice breaking lagi yang menarik. Dan semuanya akan terlibat secara jiwa dan fisik. Ya, kita lanjutkan nih Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Ya, lanjut. Tujuan pembelajaran khusus 1, guru dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah yang akan menjadikan landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah. Yang kedua, guru dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan sekolah. Ketiga, guru dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah. Tujuan pembelajaran khususnya untuk semangat lebih. Lanjut. Pertanyaan pemantik untuk kelompok sana yang membaca silakan. Nomor 1 tidak. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa
peraturan kelas saja. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kenapa mesti keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Oh gitu, luar biasa dari Buya. Keyakinan itu bisa dilaksanakan tanpa sebuah rasa terbebani. Kira-kira benar nggak Bapak Ibu? Benar ya. Kalau peraturan bagaimana? Adakah yang terbebani? Pasti ya. Oh luar biasa. Karena biasanya peraturan itu yang membuat pihak satu, yang melaksanakan pihak dua. Jadi ada yang tidak sesuai dengan saya tapi harus saya laksanakan. Tapi kalau keyakinan kelas tadi disebutkan dilaksanakan tanpa ada rasa beban. Karena keyakinan itu kenapa keyakinan? Yang kedua, monggo Pak Tri. Kenapa nomor 2 itu Pak? Mengapa? Dibaca Pak Tri. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Keyakinan kelas itu penting untuk membangun budaya positif. Kalau berdasarkan apa yang disampaikan oleh pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh Buddha, keyakinan kelas dapat dilaksanakan tanpa ada rasa terbebani. Artinya apa? Sukarela ya Bu, ya, sukarela. Kenapa bisa kok ya keyakinan kelas itu bisa dilaksanakan dengan cara sukarela gitu? Kenapa sih Bapak? Monggo Bu Erni untuk yang nomor 3. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Ini baru ada. Bagaimana cara mewujudkannya Bapak Ibu? Ini yang akan kita bahas ya. Lanjut tuh. Nah, contohnya ini. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Sekarang kita ada pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Kira-kira jawabannya apa? Biar tidak ditilang dan biar selamat untuk keselamatan. Untuk menjaga keselamatan, melindungi kepala kita dari benturan jika terjadi kecelakaan misalnya. Tapi semoga jangan sampai. Biar tidak masuk angin. Ya. Biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika terjadi sesuatu yang tidak baik ya. Satu, yang kedua biar tidak masuk angin. Artinya apa? Biar tidak masuk angin berarti apa? Biar sehat ya. Biar tidak terjadi apa-apa ketika ada suatu kejadian yang tidak diinginkan. Artinya apa? Biar selamat. Kayaknya sih sepakat untuk keselamatan ya. Sehat dan keselamatan begitu. Nah, keselamatan kayaknya sepakat untuk keselamatan. Yang kedua, dipegang kata-kata keselamatan ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan sebelum makan? Kira-kira apa Budi? Untuk kesehatan Pak. Kalau kita misalnya mau makan mencuci tangan terlebih dahulu itu terhindar dari berbagai macam penyakit. Begitu juga dengan penggunaan masker. Oke. Tepuk tangan untuk Budi. Kayaknya sepakat ya. Kalau nomor 2 jawabnya kesehatan ya. Ya, kesehatan dan keselamatan. Ya, lanjut. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan tentang keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat ataupun tersurat, lepas dari latar belakang sara, suku, adat, ras ataupun agama. Yang kedua, nilai kebajikan lebih menekankan keyakinan seseorang dan motivasi dari dalam. Tadi sudah disampaikan internal motivation yang pengaruhnya ternyata. Jadi keselamatan, kesehatan itu adalah salah satu contoh dari sebuah nilai kebajikan yang berlaku di masyarakat kita. Dan itu sudah menjadi sebuah keyakinan kita. Kalau kita pakai motor ya pakai helm. Biar apa? Biar kalau ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan kita masih terlindungi dan kita selamat. Seperti itu, oke? Begitu juga cuci tangan sebelum makan, pakai masker dan lain-lain. Lanjut. Diharapkan murid
murid lebih memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, tentang nilai-nilai kebajikan dan tujuan peraturan tersebut. Jadi diharapkan ketika kita sudah mempopulerkan kepada anak-anak tentang nilai kebajikan yang pada akhirnya menjadi sebuah keyakinan bersama, anak-anak kita akan melaksanakan dengan ikhlas dan sukarela. Dari pertanyaan tematik, kenapa mesti keyakinan kelas? Keyakinan sekolah, bukan peraturan. Karena kalau keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan yang dibuat bersama oleh anggota kelas tersebut. Kalau keyakinan sekolah adalah keyakinan yang dibuat bersama oleh anggota keluarga besar sekolah tersebut. Jadi murid tidak hanya melaksanakan peraturan karena takut atau tidak tertarik tanpa memahami tujuan dari aturan tersebut. Selama ini kira-kira anak dominannya takut apa karena sadar, Bapak Ibu? Takut ya. Kenapa kamu potongnya? Takut saja masih dilakukan ya, tidak. Rambutnya masih mau pasang, ya kan? Si suruh berangkat kurang dari jam 7 ya, 7 masih. Nah, itu yang perlu kita sepakati bersama, perlu kita yakinkan kepada anak tentang hal-hal tersebut. Lanjut. Nah, tahapan menciptakan program kebajikan. Diskusikan dalam kelompok Bapak Ibu. Nanti kita sepakati aja ya. Kelompoknya 1, 2, 3, 4. Karena Pak Supri dan Pak Haris 2 nanti ada yang kerso mindah sana ya. Jadi biar bertiga lah kasihan. 1. Tahapan menciptakan program kebajikan. 1. Menentukan nilai kebajikan yang disepakati. Kira-kira nanti di sekolah ini kita mau menerapkan nilai kebajikan yang mana gitu ya. Yang kedua, menentukan nilai kebajikan utama. Dari sekian nilai kebajikan nanti disepakati, ada yang utama. 3. Nilai kebajikan dinyatakan dalam pernyataan positif. Contohnya, dilarang jajan menggunakan bungkus plastik. Jangan dilarang di situ, tapi jajanlah dengan pembungkus daun misalnya. Jangan berambut panjang. Diharapkan jangan pakai yang negatif. Silahkan berpotongan rambut pendek dan rambut. Begitu nih Bapak Ibu. Kalimat positif. Yang keempat, nilai kebajikan yang dapat diterapkan di sekolah. Jadi panjenengan nanti berdiskusi menentukan nilai kebajikan yang diharapkan nanti akan menjadi keyakinan yang kira-kira bisa diterapkan di sekolah. Di sekolah ini maksudnya sekolah kita. Jangan yang nanti dilaksanakannya pakai lampau dulu mau hal itu jangan. Atau bisa diterapkan di sekolah si A, tapi sekolah kita nggak bisa. Yang kelima, nilai kebajikan jangan terlalu banyak agar mudah dipahami dan diingat. Ngaten nggih Bapak Ibu, lanjut. Nah, selanjutnya nanti kita diskusi kelompok. Ada pertanyaan nggak sebelum kita diskusi? Tanya Pak. Nggih. Keyakinan sama dengan komitmen. Keyakinan. Kalau keyakinan itu kan di sini diartikan dari sebuah kesepakatan yang dibuat oleh siswa atau oleh keluarga besar saya di belakang motor katakanlah gitu. Nah, biar keyakinan itu bisa berjalan, bisa dilaksanakan oleh kita semua, kita butuhnya komitmen. Komitmen adalah kemauan bersama atau namanya itu berpegang teguh gitu loh. Komitmen berpegang teguh untuk melaksanakan gitu. Mungkin begitu nggih. Bapak Ibu ada yang nambahin apa maknanya komitmen? Memegang kesepakatan itu. Praktisnya malah itu ya. Tadi saya muter-muter ya. Perlu bingung juga mungkin ya. Begitu Bapak Ibu? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada kita diskusi pertama, oke? Nah, silakan dirubuk. Ini LK1, nanti ada 5 LK. Jadi kalau 1 LK 10 menit, berarti 50 menit. LK pertama itu Bapak Ibu
menentukan nilai kesepakatan, nilai kebajikan yang disepakati. Kira-kira nilai kebajikan yang disepakati dasar negeri 2 Karangmonco itu apa? Untuk sekolah kita, ya, untuk sekolah kita tadi disepakati oleh guru dan oleh siswa. Bu Diana mau ikut diskusi dulu? Pertanyaan ketiga, Bapak Ibu saya kasih tata tertib yang dilakukan Desember di Karangmonco yang mungkin bisa menjadi referensi. Kira-kira peraturan yang di tata tertib ini yang mau dijadikan masuk nilai kebajikan yang mana gitu?
Yang iki rapatane pirang menit? Rapatane pirang menit? Aku malah begini kayak gini, Pak. Ya. Yel boleh yel. Nanti. Ya. Baiklah Bapak Ibu, kalau udah selesai, ini berikutnya ada namanya tabel T. Tampak seperti, tidak tampak seperti, ya. Tabel T, misalkan tadi ada yang nilai-nilai kebajikan disiplin. Nah, kalau nilai disiplin, nanti kira-kira dalam diri anak atau dalam diri kita tampaknya seperti apa gitu loh. Ya. Nah, tidak tampaknya seperti apa gitu. Begitu bisa diterima? Ya, tampak seperti apa? Oh, contohnya gini.
Tadi saya lihat rata-rata menuliskan datang sebelum pukul 7. Itu masuk kategori disiplin ya. Nah, disiplin. Kalau datang disiplin terkait kedatangan ke sekolah, berarti anak itu nampak datang ke jam berapa? Sebelum jam 7 kan gitu. Tidak tampak seperti apa? Tidak datang jam 7 lewat. Itu tidak tampak. Itu tidak tampaknya. Kalau tampaknya berarti datang sebelum jam 7. Contoh ini. Datang setelah. Nah, kalau tidak tampaknya datang setelah jam 7. Itu Bapak Ibu? Ya. Itu ambil contohnya ya. Setiap kali dibacakan di situ saya minta 4 saja. Kalau ini namanya tabel T. Oh, data seluler mati. Tidak tampaknya itu yang lalu. Anak tidak tampak. Diwakili. Ayo Mbak Indah kerjakan, jangan main-main terus. Masa yang berpikir hanya Mbak Indah sama Mbak Santi. Yang berpikir Santi dong. Lah, Rudi. Coba. Bisa.
cerdas ini mahasiswa. Beda sekretaris ya, nggak tahu usul juga. Mau sekretaris kelompok orang itu tapi tulis blog ya. Kedua kok Rianti. Jadi saya prioritaskan di sini dari peraturan itu diambil menjadi nilai kebajikan ya, karena di sini petunjuknya kan mengkonvers peraturan menjadi nilai kebajikan. Biar nilai kebajikan itu menjadi ringkas. Kalau peraturan kan betul banget Ibu. Zaman kita sekolah dulu kan di setiap jenis sekolah ada tulisan takwa, cerdas, terampil gitu ya. Ini betul 7K. Ketertiban, kebersihan, keindahan, kenyamanan, keamanan, dan kerapian. Dan tidak ada AKPS. Jadi sepertinya kalau saya lihat seperti itu. Sekarang adanya nilai kebajikan yang diyakini bersama. Baiklah Bapak Ibu, kalau memang sudah banyak yang selesai, saya kasih lagi nih, saya berikan LK berikutnya. Namanya tabel Y. Loh, biar waktunya sudah terkumpul. Ini namanya tabel Y, Bapak Ibu.
tabel Y ini nanti panjenengan menggali sebuah ilustrasi. Contohnya, misalkan Bapak Ibu tadi mengambil nilai kebajikan, misalkan tertib, terlihat seperti apa? Oh, anak bajunya sudah rapi, sudah dimasukkan, ya. Terus terdengarnya seperti apa? Oh, anak sudah tertib, misalkan sudah tidak, atau itu sudah tidak pernah dengan kata-kata yang salah, kan bisa terdengar. Berperilakunya gimana? Gitu. Berperilakunya gimana kalau anak tertib? Sopan. Jadi seperti itu. Jadi di situ ada kita melihatnya seperti apa, terdengarnya seperti apa, berperilakunya seperti apa. Satu kebajikan. Ya. Satu kebajikan bisa terdengar, bisa terlihat, bisa terlihat. Kayak contohnya tentang kebersihan, panjenengan kan bisa melihat seperti apa sih anaknya melihatnya gitu. Perilakunya gimana gitu. Tidak terdengar, terdengarnya bagaimana gitu. Anak punya diskusi ini jago saking ini. Dengan sangat Bahkan coba itu di ngomongnya gitu tulisannya. Coba boleh diturunan ini kan di ngomongnya. Saya bener nyaman nih, nyaman tuh nyaman gitu. Persiapan ya.
Terlihat, terdengar, kalau guru ya dengar. Kan gue kayak lu kan gue dilihat diterawang bilang fotografinya dong. Lawan karo Saiful. Tidak terdengar, tidak punya suara buruk.
Baiklah Bapak Ibu, kalau tabel Y-nya sudah proses sampai selesai, ini ada tabel lagi lembar tekalkan tentang keyakinan. Nanti Bapak Ibu mendeskripsikan ya, tugas guru dan tugas murid. Guru dalam misalkan Bapak Ibu nilai kebajikan tentang bersih misalkan. Tugas guru di situ apa gitu, terkait kebersihan. Tugas murid apa? Guru tugasnya bukan apa gitu. Murid tugasnya bukan sebagai apa gitu. Ya, akan ada tugas guru tugasnya bukan apa, murid tugasnya apa, murid tugasnya bukan apa. Ya. Misalkan untuk tahap awal ya satu-satu dulu apa tidak. Monggo, Pak Aris. Monggo. Sakti lagi puasa sendiri. Maksudnya gimana kami minta beri contoh Pak? Bilangnya banyak yang belum jelas itu. Oh ya. Contoh Pak? Tabelnya begini. Terkait dengan kebersihan contohnya. Contohnya apa udah? Contohnya bisa Pak? Kebersihan lah. Kebersihan. Guru tugasnya misalkan mengingatkan siswa untuk buang sampah pada tempatnya, jagalah kebersihan. Murid tugasnya membuang sampah, menyapu. Guru tugasnya bukan apa? Bukan kerja bakti, bukan membersihkan lingkungan yang apa? Tugasnya siswa gitu loh. Hanya memberi contoh gitu. Murid tugasnya bukan membersihkan kapling petugas misalkan kayak gitu. Iya. Jadi di sini biar ada saling rasa saling pengertian gitu loh. Oke, tugasnya kayaknya. Iya, jangan modalan juga setiap hari ada kerja bakti andalan-andalan ya gitu kan begitu ya. Walaupun ujung-ujungnya ada tolong menolong kan, toleransi, tapi kan bukan berarti tolong menolong itu kok andalan gitu loh. Guru tugasnya sebagai contoh, yang contoh itu bukan menghandle semuanya gitu loh. Jadi guru sebagai contoh memberi contoh, tapi bukan menghandle semuanya. Murid tugasnya meniru. Guru tugasnya bukan menghandle seluruhnya gitu loh. Sama.
Baik, jatuh nampak loyo kenapa? Sudah Bapak Ibu? Belum. Kalau sudah nanti kita presentasi ya setiap kelompok. Nanti diawali dari kelompok mana? Nanti presentasinya nggak perlu semuanya. Dari 4 LK diambil poin-poin saja. Biar tidak terlalu lama. Nanti diupayakan untuk kelompok lain tidak mengambil poin yang sama. Misalnya di sini ada nilai kebajikan disiplin, di sana disiplin juga. Ya kalau misalnya di sini disiplin, maka di sini yang lain. Tapi terpaksanya kok setelah tiga kelompok ini, di sini kelompoknya nilai kebajikannya sama semua. Misalkan di sini disiplin, bersih, gotong royong, misalkan semuanya gitu ya. Di sini disiplin sudah disebut, di sana gotong royong sudah disebut, di sana bersih sudah disebut. Nah, berarti di sini apa? Enggak presentasi ya sama terpaksa apa? Satu ambil poin. Begitu ya Bapak Ibu? Oke. Kita langsung aja presentasi gitu. Mau urut atau mau dari urut nomor 1 atau urut dari nomor 4 atau urut dari nomor ganjil? Oh, dari Ibu Prima, dari kelompok 1 dulu, silakan. 4 LK semuanya jadi 1 poin aja. Oke. Monggo. Oke, ya. Berdiri Patri. Ya, ini kelompok 1 silakan perkenalkan. Kelompok 1 terdiri dari Ibu Prima Mustika Ningtyas dan Ibu Sri Supriyatin, anggota, saya sendiri sebagai ketua. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang menentukan nilai kebajikan yang disepakati. Ada 3 nilai kebajikan, yaitu ketakwaan, disiplin, dan tanggung jawab. Gotong royong, ada 6 aslinya. Gotong royong, toleransi, dan sopan santun. Kemudian ada nilai kebajikan utama yang kami pilih adalah ketakwaan, disiplin, dan sopan santun. Nah, di antara nilai-nilai kebajikan dari peraturan sekolah yang ada adalah di antaranya 1, datang tepat waktu. Nilai kebajikan yang dituju adalah sikap disiplin. Peraturan tentang petugas piket datang lebih awal 15 menit. Nilai kebajikan yang dituju adalah rasa tanggung jawab. Kemudian peraturan tentang tadarus Al-Quran, nilai kebajikan yang dituju adalah meningkatkan ketakwaan. Kemudian
dari nilai kebajikan 1 yaitu ketakwaan akan tampak terlihat. Contohnya seperti saat sholat zuhur anak-anak berada di musola. Tidak tampak seperti pada jam sholat zuhur, tidak anak-anak berkeliaran di mana-mana. Karena apa? Karena saat sholat zuhur anak-anak sudah tampak di musola. Pada saat tadarus Al-Quran, ya, tampak seperti dalam tadarus Al sebelum mengawali KPM, anak-anak berada dalam kelas. Tidak tampak seperti pada saat tadarus anak tidak berada di dalam kelas, di luar kelas. Kemudian untuk disiplin, ketika upacara semua siswa menggunakan atribut lengkap. Ini tampak terlihat. Tidak tampak seperti tidak ada siswa yang berbaris di barisan khusus. Siswa menggunakan sepatu hitam, disiplin, kelihatan. Tidak tampak anak yang menggunakan sepatu berwarna-warni. Jadi kebajikan 3, sopan santun. Tampak seperti anak berani mengucapkan salam kepada bapak ibu guru. Tidak tampaknya sedikit sekali anak yang acuh kepada ketika bertemu dengan bapak ibu guru. Tabel Y. Ya, terlihat peserta didik membaca Al-Quran dan memegang Al-Quran dalam kelas. Ini terlihat. Terdengar peserta didik melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di dalam kelas. Berperilaku suasana kelas kondusif dan terkendali karena anak-anak sedang mengaji. Ini perilakunya sehingga suasana tenang, terkendali. Demikian. Lembar LK yang keempat adalah guru tugasnya mengingatkan dan mendampingi serta mengawasi kegiatan kebersihan di ruang kelas. Murid tugasnya bekerja sama membersihkan ruang kelas. Guru tugasnya bukan membersihkan bersama-sama ruang kelas. Murid tugasnya bukan mengawasi atau mendampingi pelaksanaan kebersihan di ruang kelas. Ya, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok berapa? 2. Nih. Urut bae lah. Urut gawe. Bukan sampai kalau kebagian ini. Ya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang terdiri dari Ibu Siaga Taruni, Ibu Neni, dan saya sendiri Ibu Erni Setiawati. Lembar kerja 1, nilai kebajikan yang disepakati sebagai keyakinan. Menentukan nilai kebajikan yang disepakati, kami menyepakati nilai kebajikan ketertiban, saling menghargai, menjaga kebersihan, kedisiplinan, empati, dan kerjasama. Menentukan nilai kebajikan utama yaitu kedisiplinan, kebersihan, dan kerjasama. Menggali nilai-nilai kebajikan dari peraturan yang berlaku di sekolah. Peraturan datang sebelum jam 7. Nilai kebajikan yang dituju kedisiplinan. Wajib melaksanakan piket. Nilai kebajikan yang dituju kebersihan. Peraturan membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikan yang dituju kebersihan. Gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Nilai kebajikan yang dituju kerjasama. Lembar kerja tabel 2, label T. Nilai kebajikan 1 kedisiplinan tampak seperti
datang ke sekolah sebelum jam 7. Tidak tampak seperti datang sekolah setelah jam 7. Tampak seperti memakai pakaian seragam lengkap. Tidak tampak seperti memakai pakaian seragam tidak pakai dasi. Nilai kebajikan 2, kebersihan. Tampak seperti melaksanakan tugas piket sesuai jadwal. Tidak tampak seperti tidak melaksanakan tugas piket. Tampak seperti membuang sampah pada tempatnya. Tidak tampak seperti membuang sampah sembarangan. Nilai kebajikan 3, kerjasama. Tampak seperti gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Tidak tampak seperti tidak ikut berpartisipasi dan bermain sendiri. Tampak seperti berpartisipasi membuat pojok baca. Tidak tampak seperti tidak ikut berpartisipasi dalam pembuatan pojok baca. Tampak seperti diskusi kelas. Tidak tampak seperti tidak aktif dalam diskusi kelas. Lembar kerja 3, tabel T, tabel Y. Terdengar, tidak terdengar suara guru menegur. Terlihat kehadiran anak-anak. Berperilaku tenang, tidak tergesa-gesa. Terdengar tidak ada teguran dari guru untuk mengambil sampah. Terlihat sampah tidak berserakan. Berperilaku hidup bersih. Lembar kerja 4, tugas guru dan tugas murid. Guru tugasnya mendisiplinkan siswa. Murid tugasnya bersikap disiplin. Guru tugasnya bukan menghukum atau memberi sanksi. Murid tugasnya bukan melanggar aturan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Luar biasa. Luar biasa. Monggo untuk kelompok 3, katanya udah. Terima kasih kepada kelompok 3. Terdiri dari 3, yang satu Tuan Besar Pak Supriyanto, yang kedua Tuan Muda Pak Haris dan saya sebagai juru perintahnya. Hasil kerja dari kelompok 3 untuk lembar kerja 1, nilai kebajikan yang disepakati sebagai keyakinan. Menentukan nilai kebajikan yang disepakati ada 6, 1 saling menghormati, 2 saling menghargai, 3 toleransi, 4 gotong royong, 5 tolong menolong, dan 6 empati. Nilai kebajikan utama 1 saling menghargai, 2 gotong royong, 3 tolong menolong. Nilai-nilai kebajikan dari peraturan sekolah yang berlaku di sekolah. Peraturan yang berlaku di sekolah. Peraturan 1, hadir sebelum bel masuk. Nilai kebajikan yang dituju saling menghargai. 2, piket. Nilai kebajikan yang dituju gotong royong. 3, tadarus bersama. Nilai kebajikan yang dituju tolong menolong. 4, doa dan memberi salam. Nilai kebajikan yang dituju saling menghargai. 5, menjaga dan memelihara 7K. Nilai kebajikan yang dituju gotong royong. Tabel 2, LK2, tabel T. Nilai kebajikan 1 saling menghargai, tampak seperti toleransi dan memuji. Tidak tampak seperti membuli dan mencemooh. Nilai kebajikan gotong royong tampak seperti menjalankan piket dan menjaga kebersihan. Tidak tampak seperti tidak piket, membuang sampah sembarangan. Nilai kebajikan tolong menolong tampak seperti membantu teman, kemudian berbagi. Tidak tampak seperti tidak peduli dan egois. Lembar kerja 3, tabel Y. Nilai kebajikan yang kami ambil adalah saling menghargai. Saling menghargai itu terlihat warga sekolah itu rukun, damai. Terdengar ketika berbicara santun. Udah berperilaku sering nampak bergandengan
tangan, itulah saling menghargai. Lembar kerja 4, tugas guru dan tugas murid untuk ketertiban siswa. Di ketertiban siswa, guru tugasnya mengarahkan, memberi contoh, mengevaluasi. Murid tugasnya melaksanakan dan menjaga. Guru tugasnya bukan melaksanakan ketertiban siswa, bukan menjaga ketertiban siswa. Murid tugasnya bukan mengatur, bukan memberi contoh, dan juga bukan mengevaluasi ketertiban siswa. Terima kasih. Kelompok 3, luar biasa. Berikan mau tampil, silakan kelompok 4 akan diwakili oleh Bida. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Ibu Ida Mulyani sebagai ketua, yang kedua ada Ibu Santi Handayani sebagai sekretaris, dan saya Finaru Hidayah sebagai anggota. Baik, untuk lembar kerja yang pertama yaitu nilai kebajikan yang disepakati sebagai keyakinan. Nilai kebajikan yang pertama ada menghargai, toleransi, kreativitas, rasa hormat, empati, kerjasama, dan disiplin. Kemudian menentukan nilai kebajikan yang utama ada 3. Yang pertama rasa hormat, kerjasama, dan toleransi. Selanjutnya menggali nilai-nilai kebajikan dari peraturan yang berlaku di sekolah. Peraturan yang pertama tidak mengganggu teman ketika beribadah. Nilai kebajikan yang dituju yaitu toleransi. Yang kedua, berbicara dengan santun kepada guru. Nilai kebajikan yang dituju adalah rasa hormat. Selanjutnya piket kelas. Nilai kebajikan yang dituju adalah kerjasama. Yang keempat, menengok teman yang sakit. Nilai kebajikan yang dituju adalah empati. Yang kelima, membuat ekoenzim. Nilai kebajikan yang dituju adalah kreativitas. Dan yang terakhir, tidak membuli teman. Nilai kebajikan yang dituju adalah menghargai. Kemudian lembar kerja yang kedua yaitu tabel T. Nilai kebajikan yang pertama rasa hormat. Tampak seperti membungkuk saat berbicara dengan santun kepada guru, saat lewat di depan guru mengucapkan permisi. Sedangkan tidak tampak seperti itu tidak menyapa guru saat berpapasan. Nilai kebajikan yang kedua kerjasama. Tampak seperti piket kelas, itu menyapu kelas. Sedangkan tidak tampak seperti itu membiarkan kelas kotor. Nilai kebajikan yang ketiga toleransi. Tampak seperti tidak mengganggu teman saat beribadah, dan tidak tampak seperti itu mengganggu teman saat beribadah. Kemudian lembar kerja yang ketiga tabel Y. Yang terdengar pertama rasa hormat. Anak-anak mengucapkan kata permisi. Yang terlihat itu membungkuk, sedangkan yang berperilaku itu tersenyum kepada guru. Yang kedua kerjasama. Anak-anak mengucapkan saya sudah piket Bu Guru. Yang terlihat kelas bersih, anak-anak rapi. Berperilaku, yang terlihat itu kelas nyaman dan perilaku hidup bersih. Yang ketiga toleransi. Anak-anak mengucapkan silakan kamu beribadah dulu, atau terdengar suara bacaan sholat atau sholat. Sedangkan yang terlihat itu anak-anak beribadah dengan rapi, dan yang berperilaku itu mulai beribadah dengan tertib. Dan yang terakhir LK4, tugas guru dan tugas murid. Tugas guru yang pertama itu mendidik, sedangkan tugas murid itu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Tugas yang kedua guru itu membimbing ekstrakurikuler. Tugas murid mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Guru tugasnya bukan yang pertama membersihkan lingkungan sekolah, dan murid
tugasnya bukan mengawasi pelaksanaan kebersihan kelas. Oke, terima kasih buat kelompok 4, luar biasa. Selanjutnya Bapak Ibu, hasil diskusi Bapak Ibu semuanya yang berdebat luar biasa dan tepat. Kami minta untuk hasil diskusinya bisa dipasang ke kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kami persilakan. Jari puasa. Orang kan di prem. Orang kata pelaku ngene, mari ngene ya. Tapi saya wangi kan bukti Pak. Walangi TV ngomong dia. Iya, itu kan bosan. Ini nggak kan Pak? Nggak rasa. Itu aturan. Pas saya nama Sarawak contoh. Sudah selesai. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, kita lanjutkan untuk materi kedua nih Bapak Ibu. Untuk materi kedua itu kebutuhan dasar manusia. Ya, mohon maaf ya. Ini sedikit lagi. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lanjut. Bapak Ibu, kira-kira kebutuhan dasar manusia ada berapa? Oh ya, tujuan pembelajaran khusus. 1. Guru dapat menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia baik murid ataupun guru. 2. Guru dapat menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. 3. Guru dapat mengidentifikasi peran guru dan sekolah dalam upayanya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. Lanjut. Pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 7A di SMP Harapan, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Bukan Deni ya, tapi Doni. Beberapa anak di kelas 7A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, apa kira-kira alasan Doni melakukan hal tersebut? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Karena nggak tahu bekal, akhirnya jadi minta. Kira-kira motifnya lebih tepat apa? Lapar. Lapar termasuk kebutuhan dasar tidak? Survival ya, bertahan hidup. Nah, kira-kira untuk 5 kebutuhan dasar manusia ada berapa? Yuk lanjut. Menurut Dr. William Glaser dalam Choice Theory, 1 kebutuhan dasarnya apa? Bidang? Survival, bertahan hidup. Ya. Usia Supriyatin yang kedua apa? Love and fellowship, cinta kasih, dan diterima lingkungan. Untuk yang ketiga, siaga. Fun, kesenangan. Ya. Untuk yang keempat, kameramen. Freedom, kebebasan. Ya. Untuk yang kelima, kelompok 3, Mas Haris. Ajak Haris belok. Power, kekuasaan. Ya. Power, kekuasaan. Itu 5 kebutuhan dasar manusia, nah, Bapak Ibu. Jika salah satu saja yang terpenuhi, maka akan ada sebuah kecenderungan ingin mendapatkan kebutuhan itu dengan cara yang benar ataupun tidak benar. Contohnya tadi Doni, karena dia lapar, dia ingin bertahan hidup, dia minta makan secara paksa.
secara tidak benar. Karena secara benarnya dia tidak mampu, dan itu yang perlu digali. Kenapa nggak mampu tahu? Oke, lanjut. Nah, sekarang tugasnya diskusi kelompok lagi. Ya, 10 menit lagi aja. Menganalisa artikel tentang kebutuhan dasar. Ya, silakan. Ya, Bapak Ibu. Ya, kita presentasikan satu LK saja ya, karena waktunya memang sudah mepet. Kita berbagi dari temunya, yaitu LK pertama yang kondisi 1 kondisi 1 ya, yang kondisi 1 dulu aja. Ya, kondisi 1 kan ada 4 pertanyaan ya. Ada 4 pertanyaan, jadi nanti satu kelompok satu aja pertanyaannya. Oke? Ya. Sudah, Pak Ibu? Ya. Nah, silakan untuk kelompok 1. Kelompok 1 atau kelompok 4 dulu? 4. Ya. Ketuanya. Untuk jawaban pertama, baik, kami dari kelompok 1 mencoba menjawab LK1. Untuk jawaban pertama, jawaban Dimas, yaitu aku merasa bangga dan keren. Menurut kami kebutuhan dasar yang terpenuhi di sini adalah power. Merasa bangga, merasa keren. Mungkin seperti itu. Mungkin ada pendapat lain. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 2 untuk pertanyaan kedua aja.
biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman. Kebutuhannya yaitu kebebasan dan cinta kasih. Kebebasan dan cinta kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3 silakan Pak Supri, mungkin gantian yang Paris. Untuk kondisi 1, jawaban yang ketiga Pak, ketiga jawab. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Jawabannya adalah kebebasan, Pak. Ya. Kebutuhannya kebebasan karena Dimas ingin bebas dari kesenangan mana-mana. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3, kelompok 4. Kelas. Ya. Di sini menyetir mobil itu seru, kelihatannya kesenangan karena saya belum pernah menyetir. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk presentasi terkait materi 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Mungkin perlu saya luruskan, kalau tidak salah ini ya, untuk aku merasa bangga itu kekuasaan, power, merasa bangga gitu. Untuk yang kedua itu love and belonging. Untuk yang ketiga itu kebebasan. Untuk yang keempat itu kesenangan, fun. Begitu ya Bapak Ibu. Nanti bisa diperdalam di ruangan ini. Nanti kita lanjutkan untuk acara yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya, dan mungkin terlalu lama kami mohon maaf karena ini metodenya diskusi, jadi memang tidak bisa dirusak-rusak, harus proses. Seperti itulah ketika kita belajar bersama anak yang berdiskusi, anaknya bebas senang tapi waktunya yang molor. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perlu ice breaking lagi? Tidak perlu. Oke, saya akhiri cukup di sini. Terima kasih. Saya lanjutkan, saya berikan waktunya kepada moderator. Terima kasih kepada Bapak Slamet Julianto. Sekali lagi tepuk tangan kepada Bapak Slamet Julianto. Baik, Bapak Ibu yang